Untuk bumbu yang dihaluskan, di sini ada bawang merahnya 8 siung, bawang putihnya 2 siung, kemudian cabai merah keritingnya ada 6 buah, kunyitnya setengah ruas. Untuk daun jeruknya ini saya pakai 2 lembar, tapi nanti kita iris-iris saja ya, tidak perlu ikut dihaluskan. Dan juga ini saya pakai ada 3 batang daun prei, kemudian setengah sendok teh lada bubuk dan setengah sendok teh kaldu rasa ayam, 2 sendok makan tepung beras, kemudian setengah sendok teh garam. Selanjutnya untuk telur ayamnya sebanyak 6 butir. Ada tips dari saya ya teman-teman, kalau mau teksturnya lebih padat dan bagus, biasanya tuh ada kombinasi dengan telur bebek ya. Berhubung tadi tuh waktu ke pasar saya tuh nyari telur bebek itu nggak dapet, jadi saya di sini pakai telur ayam semuanya. Untuk daun jeruknya ini bagian tengah tulangnya ini kita buang ya, karena biasa kalau ikut kemasak rasanya itu cenderung lebih pahit. Kemudian baru kita potong tipis-tipis. Selanjutnya bumbu yang akan saya haluskan sudah saya potong-potong, kemudian saya tambahkan sedikit saja garam untuk mempermudah saat menghaluskan. Jadi fungsi garam ini sendiri selain mempermudah saat kita menghaluskan pakai ulekan seperti ini, dia juga dapat mengeluarkan kandungan air yang ada di dalam bumbu itu sendiri ya teman-teman. Agar telur dadarnya nanti rasanya lebih enak, untuk bumbu halusnya itu tadi kita tumis terlebih dahulu sampai harum. Nah itu bertujuan supaya baunya itu nggak langu atau kecium aroma bumbu mentah ya. Meskipun telurnya nanti masih digoreng dengan bumbu, jadi bukan berarti oh mas kan masih digoreng gitu kan sama telurnya, tapi terasa gitu biasanya. Dan kalau nggak ditumis tuh kurang pas aja gitu teman-teman ya. Setelah bumbunya mateng, kemudian kita siapkan untuk adonan tepungnya. Di sini saya siapkan 2 sendok makan tepung beras. Selanjutnya kita larutkan menggunakan sedikit air. Ini tujuannya supaya nanti ketika dicampur dengan telur dia tuh nggak menggerindil gitu ya teman-teman. Karena kalau menggerindil otomatis ketika kita ngaduk bersama dengan telur itu akan lebih susah. Nah kalau sudah dilarutkan terlebih dahulu seperti ini, nanti mencampurnya itu akan lebih mudah. Setelah tepungnya larut, kemudian kita sisihkan. Sekarang saatnya kita siapkan adonan untuk telurnya. Di sini tempatnya sengaja saya pisah supaya kalau ada telur yang nggak bagus atau busuk tidak menjadi satu dengan adonan yang lain ya. Sebab pengalaman saya pernah waktu itu memasukkan telur itu nggak dipisah seperti ini ya teman-teman. Jadi waktu ada telur yang busuk itu kecampur dengan adonan yang lain, sehingga adonan yang lainnya pun ikut kebuang begitu. Setelah semua telur kita masukkan ke dalam baskom, kemudian di sini kita campur semua bahan. Ada bumbu yang tadi sudah kita tumis, kemudian ada tepung yang sudah kita larutkan dengan air, dan potongan dari daun prei yang sudah kita potong tipis-tipis ya. Dan ada juga garam setengah sendok teh, kaldu rasa ayam setengah sendok teh, dan juga untuk lada bubuknya setengah sendok teh. Selanjutnya tinggal kita aduk sampai tercampur rata. Jadi dengan tepung yang sudah dilarutkan, otomatis ketika mencampur ini lebih mudah ya teman-teman. Nah setelah tercampur rata, untuk tahu apakah ini rasanya sudah pas atau belum, itu dengan cara kita goreng sedikit aja. Kemudian kita icipin rasanya apakah sudah pas atau belum. Menurut saya sih kurang asin, jadi sebagai pengganti garam di sini saya tambahkan 1/4 sendok teh kaldu rasa ayam, kemudian kita campurkan. Untuk tips selanjutnya, waktu menggoreng usahakan menggunakan minyak yang benar-benar panas dan dalam jumlah yang agak banyak ya, supaya nanti telurnya itu nggak cepet gosong. Dan pada saat telur ini masuk ke dalam penggorengan, usahakan apinya langsung kita setel ke yang bagian paling kecil. Sambil bagian bawah telur kita masukkan sutil seperti ini, supaya minyaknya itu bisa meresap ke dalam bagian bawah telur, biar hasilnya nanti yang bagian bawahnya itu nggak lengket sama wajan, sehingga nggak sampai gosong gitu ya teman-teman. Jadi kalau menggoreng telur seperti ini harus butuh kesabaran ya teman-teman, karena waktunya juga agak lama, karena untuk mematangkan yang bagian dalam tengah itu kalau nggak seperti ini dia akan mentah, jadi cenderung luarnya itu nanti gosong. Sambil kita masukkan minyak goreng yang ada di pinggiran telur itu ke bagian tengah seperti ini, supaya atas yang bagian tengah telur itu bisa teksturnya lebih kokoh ya.
sehingga mempermudah nanti pada saat kita akan membalik telur tersebut. Dan untuk teman-teman kalau mau tekstur telur itu tebalnya itu merata, usahakan wajannya itu cenderung yang agak lebih cekung atau pakai teflon ya. Karena kalau yang wajannya lebar seperti ini biasanya nanti ketebalannya nggak bisa benar-benar merata gitu loh teman-teman. Karena bagian yang pinggirannya itu pasti akan cenderung lebih tipis dibandingkan yang bagian tengahnya. Tips selanjutnya untuk mempermudah saat membalik telur dadar tebal ini, kita gunakan alat bantuan saringan dandang ya, kayak gini, kemudian kita balik. Nah ini sangat mudah banget ya, kalau enggak biasanya rawan banget nyiprat gitu loh minyaknya itu teman-teman. Setelah telurnya mateng, kemudian di sini saya angkat menggunakan bantuan saringan dandang ya, karena saya nggak punya serok yang besar teman-teman, jadi kita pakai seadanya saja. Selanjutnya ini kita tiriskan terlebih dahulu supaya minyaknya turun. Kemudian kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Telur dadarnya sudah siap dihidangkan. Ini rasanya sangat enak, teksturnya juga tebal, bikinnya sangat mudah. Silahkan teman-teman mencoba di rumah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.